fenomena di zaman sekarang sering mewajarkan sesuatu yang tidak wajar. Bener nih Ustadz. Artinya adalah wajarlah mumpung masih muda. Bener Iya tuh. kan? Kenapa sih kita nggak manfaatkan momen ini? Hati-hati. Apalagi dalam kondisi Anda bertahun-tahun dengan kebiasaan rokokan, Oke. pacaran yang begitu Anda normalisasi. Kemudian Anda berargumentasi, tenang, ada timingnya saya berubah. Hati-hati wahai saudaraku. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman, ketemu lagi barengan saya Dirwan di channel Sabil Salam Media dan masih di program kita Science Sharing in Sabil Salam dan masih bersama Ustadz Muafa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat nih ya? Alhamdulillah sehat. Antum gimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini pertemuan Insya Allah Science kita yang kedua. Episode kedua lah kalau kita boleh bilang ya. Seperti sinetron-sinetron itu, ini juga perjalanan dakwah yang kedua insya Allah. Semoga nanti episodenya makin banyak nih Ustadz. Betul sekali. Nah teman-teman, kalau kemarin kita sempat membahas tentang musibah yang terjadi di bumi kita tercinta, di kota kita tercinta, ataupun kota-kota lain yang ada di luar sana. Kalau malam hari ini kita akan bahas temanya bukan sedikit ya, ini kayaknya lebih ke anak muda nih, cocok banget nih. Karena gini Ustadz, masih banyak di luar sana persepsi atau mungkin kalau stigma kayaknya kurang pas ya. Mungkin selalu ada ucapan di luar sana, entah itu anak muda ataupun orang yang lebih dewasa usianya, selalu mengatakan gini, wajarlah nakal, namanya juga masih muda gitu kan. Jadi kayaknya itu kita udah mulai mewajarkan hal yang sebenarnya salah, mewajarkan hal yang sebenarnya ini tidak wajar, terlebih kalau kita mengukurnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah gitu. Dan juga banyak luar sana, kalau pengalaman Ana nih Ustadz ya, Ana sedikit cerita sebelum kita masuk nanti ke topik kita. Kadang ada kawan-kawan yang ketika Ana chatting sama mereka gitu Ustadz, terus untuk mengakhiri sebuah percakapan kadang Ana pernah menyampaikan, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Tiba-tiba dibalasnya gini Ustadz, gak asik lu deh gitu, malas deh berteman sama lu gitu kan. Neraka sama surga kan urusan masing-masing. Wah, Ana langsung kaget nih Ustadz ya. Wah, apa yang salah ini? Kan Ana berusaha untuk mendoakan kita bersama. Sifatnya tidak menyerang secara personal gitu. Dan memang tidak ada tendensi untuk menyerang. Tendensinya adalah mendoakan sesama gitu. Ini yang salah Ana dalam membalas chatnya dan mengakhiri percakapan, atau memang apa gitu. Nah, kalau kita melihat fenomena saat ini kan Ustadz, banyak sekali anak muda yang remaja lah ataupun dewasa yang selalu ketika dalam tongkrongan melakukan hal-hal yang mungkin bagi pandangan dengan kacamata manusia biasa wajar lah gitu. Tapi kalau kita menggunakan kacamata Quran dan Sunnah, ini tidak wajar. Artinya banyak dari kalangan anak muda saat ini sudah mewajarkan hal yang sebenarnya tidak wajar, membudayakan hal-hal yang sebenarnya kalau dalam Al-Quran salah dan bisa berakibat fatal nantinya di hari akhir, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Nah, kalau melihat fenomena seperti ini Ustadz, apa sih sebenarnya yang salah? Apakah pemudanya salah pergaulan atau mungkin salah dalam menyikapi pergaulannya terkait dengan fenomena mewajarkan hal yang sebenarnya tidak wajar ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertanyaan yang luar biasa, pembuka namun sudah memaksa otak saya untuk seperti kayaknya kepanjangan tadi mukadimah saya ya. Tidak masalah. Tidak masalah. No. Saya dapat poinnya. Taib, terima kasih Mas Ade, barakallahu fiik. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang pemuda ini memang nggak bakal pernah habis. Nggak pernah habis ya. Ya karena kalau misalnya saya membahas beberapa pertemuan kita yang lalu, 6 yang sudah pernah saya sampaikan, pemuda itu identik dengan 3 hal. 3 hal. Oke, yang pertama itu pemuda itu adalah semangat. Pemuda adalah semangat. Kemudian setelah itu pantang menyerah. Oke. Tidak gampang putus asa.
harusnya ini ada nih di jiwa-jiwa seorang pemuda nih. Nah, betul sekali. Makanya tak heran kalau misalnya kita mendengar pidato Bung Karno yang begitu menggelora. Bener. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Bener. Akan tetapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini bukan pepatah sembarang pepatah. Memang dia majazi, artinya tidak makna secara hakikat. Tidak makna secara hakikat. Tapi Bung Karno mengindikasikan kepada kita bahwasanya pemuda adalah harapan. Pemuda ini adalah harapan. Ya, pemuda adalah harapan. Nah, sekarang tinggal kita garis tengahi. Kenapa kok fenomena di zaman sekarang sering mewajarkan sesuatu yang tidak wajar? Bener nih Ustadz. Artinya adalah wajarlah mumpung masih muda. Bener Ya tuh. kan? Kenapa sih kita nggak manfaatkan momen ini? Hati-hati. Ada 2 hal yang mesti setiap pemuda itu renungi. Oke. Yang pertama adalah, apakah Anda yakin bahwasanya Anda akan hidup sampai tua? Waduh. Oke, itu dulu. Itu dulu. Ini udah berat ini baru pertama Iya. ini. Yang kedua yang harus Anda renungi. Toyib, begini, kami ikuti jalan pikiran Anda. Oke. Anda mengatakan bahwasanya nggak apa-apa lah mumpung masih muda. Toyib, Allah berikan kesempatan Anda hidup sampai tua. Tapi apakah Anda yakin Allah akan beri taufik dan hidayah ketika Anda sudah mencapai 40 tahun namun Anda belum berubah? Oke. Jadi begini, di bahasa Al-Quran itu, dunia apapun itu Allah akan berikan. Tapi kalau taufik dan hidayah, itu seakan-akan seseorang manusia itu mendaki sebuah gunung yang begitu tinggi. Artinya Anda akan susah payah untuk meraihnya. Apalagi dalam kondisi Anda bertahun-tahun dengan kebiasaan rokokan, Oke. pacaran yang begitu Anda normalisasi. Kemudian Anda berargumentasi, tenang, ada timingnya saya berubah. Hati-hati wahai saudaraku. Oke. Ya, nikmatani, 2 kenikmatan, ya. Makbunun fihi makatsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 kenikmatan manusia yang sering dilupakan banyak manusia. Apa itu? Kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi artinya adalah Rasulullah itu mengindikasikan kepada kita, hei wahai anak muda, di dalam syariat kita tidak ada ceritanya mumpung masih muda. Nggak ada itu. Nggak ada ceritanya. Oke, sepakat kalau misalnya mumpung masih mudanya seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Contoh, dah apa-apalah mumpung masih muda nih, aku menaklukkan Konstantinopel. Wah, itu. Wah, luar biasa sekali. Mumpung masih muda. Oke. Nah, oke, enggak apa-apalah. Seperti Usama bin Zaid yang diutus oleh Rasulullah SAW 18 tahun untuk menaklukkan Romawi Timur. Enggak apa-apa, mumpung masih muda. Nah, tapi kenapa kok dibawa ke konotasi yang negatif? Gitu. Kenapa? Gak apa-apa deh nakal, mumpung masih muda gitu. Nah. Biar nanti ada cerita di hari tua. Cerita Anda kurang baik sepertinya ya. Anda mau ceritakan kenangan-kenangan demikian. Karena ingatlah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Dan diantara yang 5 tersebut, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Oke. Berarti sudah ada pengingat sebenarnya. Betul sekali. Itu cuman manusia ini kadang tidak sadar. Coba ya Mas Ade, coba kita dudukkan perkara ini menggunakan metode usul fikih ya. Jadi di dalam ilmu usul fikih ada yang namanya fahmul al-mukhalafah, artinya berpemahaman kebalikannya. Oke. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabi laysat lahu sabwah." Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar mengagumi seorang pemuda yang tidak menuruti sabwahnya. Nah, di antaranya ini disebutkan dalam kitab Faidul Qadir, menjelaskan terkait tentang makna sabwah itu. Makna sabwah. Ya. Kemudian makna sabwah adalah seseorang pemuda yang berusaha untuk tidak menuruti hawa nafsunya. Oke. Senantiasa berusaha menanamkan kebaikan. Dan berusaha keras untuk meninggalkan keburukan. Sekarang kita masukkan ke metode fahmul al-mukhalafah. Oke. Bagaimana apabila pemuda yang tidak berusaha untuk yang senantiasa tidak berusaha untuk menjauhkan hawa nafsunya, ya kan? Dan juga tidak berusaha untuk menanamkan kebaikan, dan tidak berusaha untuk
meninggalkan atau keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Nah. Maka jadilah kenakalan pemuda. Oke, seperti itu ternyata ya. Jadi begitu cara memahami nas-nas dalam Al-Quran atau hadis. Ada namanya fahmul mukhalafah itu. Jadi kalau misalnya itu keluar dari atau berpemahaman sebaliknya, maka kita akan lihat efek yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita justru. Gitu loh. Ada kejanggalan atau keanehan atau sesuatu yang tidak wajar dinormalisasi. Benar. Seperti itu. Oh, luar biasa sekali ternyata ya, Ustaz ya. Berarti memang sudah tidak tepat lagi ketika kita mengutip kalimat bahwa wajarlah nakal, mumpung masih muda. Wajarlah nakal, orang juga masih muda. Dulu-dulu juga ayah, ibu, atau paman, Pak De juga pernah seperti itu. Udahlah nggak apa-apa gitu. Daripada nanti nyobanya usia tua, tetap salah ini kalimat-kalimat seperti ini. Iya betul. Karena yang seperti saya bilang tadi, apakah Anda yakin Allah akan cabut Anda di usia tua? Gitu. Bagaimana kalau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala mencabut Anda di saat kondisi Anda sedang bermaksiat? Apakah Anda sudah mempersiapkan bekal terbaik Anda? Apalagi di yaumil qiyamah nanti kita diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudhi'al kitab. Ketika itu catatan amal diberikan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Maka orang-orang yang berdosa akan ketakutan terhadap apa yang tertuang di dalamnya, apa yang tertulis di dalamnya. Wa yaquluna ya wailatana, dan mereka mengatakan betapa celakalah kami. Ma li hadzal kitab. Kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sesuatu yang kecil, dosa kecil maupun yang besar, melainkan semuanya tertulis dengan rapi. Tidak ada yang luput nih ya. Tidak ada yang luput. Kalau ibaratnya seorang notulen, sekretaris, mungkin bisa luput satu kalimat, satu kata, satu poin. Kalau di sini tidak ada yang luput. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan kudapati segala apa yang telah kuperbuat di hadapanku saat ini. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah Ta'ala tidak akan menzalimi seorang jua pun. Apakah ayat ini untuk orang tua? Tidak, karena tidak ada redaksi untuk orang tua. Jadi di situ sebenarnya penekanannya. Apakah kita merasa aman dari ayat-ayat yang demikian? Gitu loh. Bayangin kalau misalnya ditanya di alam kubur, man rabbuka wahai anak muda, ya, siapa Robmu? Anda akan ngeles seperti Anda di dunia? Gak bakal bisa. Tidak semudah itu Ferguson. Siap. Ya, hati-hati. Allahu Akbar. Ternyata begitu berat, dan memang kalau nggak salah kan dikatakan ketika kita akan menerima buku amal dari sebelah kanan, bergembiralah jiwa-jiwa itu. Betul sekali. Dengan wajah yang sumringah. Padahal kita tidak tahu isinya nih Ustaz ya. Iya, betul. Tapi karena ketika diserahkan dari sebelah kanan, kita akan sangat bergembira. Sudah Allah berikan tandanya. Sebelah kanan, ya Allah, ya Allah. Sebelum itu, kita gemetaran luar biasa. Ya, kalau detak jantung mungkin persekian detik mungkin. Itu berdetaknya itu. Namun ketika diberikan catatan sebelah kanan, sumringah luar biasa orang-orang yang beriman. Berbeda dengan sebaliknya ketika catatan amal itu diserahkan dari sebelah kiri. Betul sekali. Gitu. Allah. Nah Ustaz, kalau melihat kenakalan remaja, artinya kan sebenarnya tidak ada yang wajar. Pun kalau yang wajar, ya bercanda. Bercanda pun tidak bercanda yang menyalahi aturan-aturan syar'i. Karena kalau dikatakan Nabi pun juga bercanda dulunya. Betul. Nah, banyak juga fenomena saat ini yang mewajarkan yang tidak wajar. Contoh, wah ini nih kalau saya memberikan pernyataan yang ini mungkin netizen bakalan menghujat nanti. Tapi ini bagian dari ujian. Ada yang bilang silent aja nanti HP-nya. Oh, di silent aja HP-nya. Kalau sudah naik videonya ini kan. Ini bagian dari ujian Allah lah ini untuk dakwah teman-teman Sabil Salam Media ya. Teman-teman di belakang layar nih juga semoga dengan dakwah yang kita kerjakan ini memicu semangatnya ya untuk tidak mengerjakan yang buruk. Kita mengerjakan yang baik-baik saja ya. Ada yang mewajarkan bahwa nggak apa-apa kok pacaran untuk mengenal nanti siapa pasangannya. Toh kan kita ingin menikah. Menikah itu kan ibadah yang panjang. Kalau kita tidak pacaran dulu, tidak saling mengenal, bagaimana nanti untuk mengarungi yang panjang ini gitu kan. Toh selama pacaran juga kami saling mengingatkan kok untuk tetap sholat, membaca Quran.
ini gimana ya? Iya. Hal-hal seperti ini gimana ini Ustaz? Jadi kalau misalnya ada yang berkata demikian, itu keimanannya perlu dipertanyakan. Oke. Gitu loh. Karena pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini tidak akan muncul kepada hati-hati orang yang beriman. Pasti. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas, mendekati saja tidak boleh. Apalagi berkedok agama. Itu tambah fatal lagi. Gitu loh. Jadi jangan kita itu berusaha untuk ngeles, untuk melindungi dalih kita, untuk melindungi, ada kok kan ta'aruf itu disyariatkan. Kayaknya saya serempetkan dengan hawa nafsu saya aja lah. Lah, enggak bisa begitu. Enggak boleh ya. Enggak boleh seperti itu. Oke. Jadi kita harus hati-hati. Harus hati-hati memang ya. Dan memang jangan sampai terjebak dengan rayuan seperti ini. Ini khususnya buat akhwat ya pokoknya. Iya, nih. Betul. Nggak boleh terjebak dengan rayuan gombal seperti ini. Hati-hati dengan buaya yang sekarang tidak lagi di lautan ya, atau tidak lagi di sungai. Bahkan dia bisa merayap ke daratan. Ya. Ini yang berbahaya ya. Buaya-buaya seperti ini. Nah, kalau misalnya Assalamualaikum ukhti. Nah, oke. Kalau misalnya ukhtinya tuh betul-betul saudara perempuannya, sah, boleh. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau misalnya dia itu adalah anaknya tetangga misalnya. Oke. Nah, kemudian Assalamualaikum ukhti, bisa minta Instagramnya? Oke, kita nggak apa-apa jawabin. Jawab aja. Oke, jawab aja dulu sebentar. Oke. Jawab untuk apa? Nah. Gitu. Mungkin kita bisa kenal lebih jauh. Ini fix buaya darat. Ini tanda-tandanya sudah ini. Ini tanda-tandanya, oke. Tidak perlu kita berusaha untuk menghindari predator yang berbahaya, buaya yang ada di sungai-sungai, penangkaran seperti di tempat saya. Karena yang di darat ini lebih. Di Tritip itu ada namanya penangkaran buaya. Penangkaran buaya Tritip. Itu pun sudah dijinakkan ya. Nah, akan tetapi kalau misalnya buaya darat ini, ya, dia memangsa bahkan lebih dari satu, lebih dari dua, gitu. Allah. Luar biasanya manusia ya seperti ini, gitu loh. Ketamakannya subhanallah. Subhanallah. Kalau berbicara Allah Akbar. Itu. Dan yang saya miris adalah yang dirusak adalah orang yang sudah ngaji. Nah. Yang sudah mengenal Allah, yang sudah berusaha untuk hijrah. Kenapa Anda malah menambah kehijrahannya itu dengan problematika yang Anda tambahkan kepada si fulana ini? Gitu. Dia sedang berusaha untuk memakai hijab syar'i. Bener. Itu sulit luar biasa. Sulit luar biasa. Kedatangan buaya darat. Nah, ini jadi tambah masalah lagi. Itu loh. Allahu Akbar. Karena dulu juga pernah ada perkataan seperti ini, Ustaz. Ana lupa ini di film atau di mana. Pokoknya Ana pernah dengar. Mau masuk surga nggak gitu? Ditanya ke ukhtinya. Mau, dia bilang ke akhwatnya. Ya udah nikah gitu. Lah, hanya karena ingin memuaskan hawa nafsu, pernikahan yang tidak didasari dengan cinta kepada Allah tadi, bahwa melihat sosok akhwat yang luar biasa cantik, sementara yang di sini ibaratnya masih ya catatan hitamnya masih luar biasa gitu. Tiba-tiba langsung dijebak dengan kalimat masuk surga nggak? Kalau gitu kita nikah gitu kan. Kamu nanti ngajarin aku. Lah, harusnya kan yang akan menjadi seorang imam yang mengajari makmumnya. Betul. Kenapa makmum yang ngajarin imam? Nah, ini wanita juga harus berhati-hati di setiap perkataannya. Nah, ya, di setiap perbuatan-perbuatannya. Karena wanita ini kelak nanti akan yang paling banyak mengikuti Dajjal. Bersamaan juga dengan orang Yahudi. Ini bukan sebuah kiasan semata ya? Bukan, ini hadis Rasulullah SAW. Kelak di yaumil qiyamah yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah wanita, dan kemudian orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi. Jadi harus berhati-hati. Termasuk fenomena sekarang kita lihat ya, K-pop dan lain sebagainya. Tidak sadarkah kita bahwasanya kalau Anda melihat artis itu sampai menitihkan air mata, sudah pernahkah Anda membaca sirah Nabi sampai keluar air mata Anda seperti itu? Kayaknya belum ya. Ya Allah ya Rob, ini pengalaman kami pribadi. Jadi ya ini cerita dari istri saya saja. Artinya ini loh mas, temannya adek ngelihat opa-opa sampai nangis begini. saya ketika diceritain itu sampai nangis. Maksudnya gimana sampai nangis? Ya sampai ya Allah. Kenapa Anda sebut Allah itu nah? Masalahnya di situ. Apakah dengan Anda menyebut Allah, kemudian perbuatan Anda diridhoi oleh Allah? Gitu loh. Jadi jangan sampai ya
kita menggunakan lafaz-lafaz thayyibah dengan hal-hal kemaksiatan seperti ini. Sangat tidak tepat. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan pernah mencampur adukan antara hak dengan kebatilan. Sedangkan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya. Gitu loh. Allah. Jadi begini, karena Islam itu adalah agama yang fitrah. Pasti hati kita yang paling dalam nih pasti tahu ini kebenaran. Akan tetapi manusia senantiasa untuk menutup-nutupinya. Dan untuk memuaskan hawa nafsunya sehingga dia senantiasa mengikuti jejak-jejak syaitan itu. Itu yang sangat berbahaya, terutama wanita ya. Gitu loh. Oleh karena itu tidaklah Rasulullah meninggalkan suatu fitnah. Artinya Rasulullah mengabarkan kepada kita ya, bahwasanya tidaklah aku tinggalkan atau umat Nabi Muhammad SAW ini ditinggalkan suatu perkara yang begitu berat dalam kehidupannya kecuali godaan wanita. Itu loh. Bukan berarti wanita diciptakan hanya untuk menggoda laki-laki. Iya, bukan begitu juga. Jangan sampai disalahartikan seperti itu. Ini bisa jadi senjata juga bagi kaum F. Oke, saya apa namanya itu di sensor ya, disensor. Ungkapkan memang susah ya. Itu loh, disensor saja karena bahaya ini pada keberlangsungan Sabilillah multimedia ini ya. Ustaz. Yang ingin kami sampaikan ada hadis Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, berhati-hati ya umat manusia, karena kelak tidak akan bergeser kaki seorang hamba di yaumil qiyamah sebelum dia mempertanggungjawabkan yang 5. Ya. Yang pertama, untuk apa dihabiskan usianya? Yang kedua, dipergunakan apa masa mudanya? Yang ketiga, hartanya bersumber dari mana? Yang keempat, ketika diberikan hartanya dibelanjakan untuk apa? Yang kelima, ketika diberikan ilmunya sudah bermanfaat atau belum? Ini dalam sekali. Dan tidak akan bergeser. Ini benar-benar pertanda bahwasanya tidak akan bergerak seorang di yaumil qiyamah sebelum pertanggungjawabkan yang 5 ini. Dan yang terakhir, ketika diberikan ilmu ya, ilmunya dimanfaatkan untuk apa? Walaupun mungkin ilmu yang didapat tidak banyak, Ustaz ya. Iya, betul. Tetap akan dipertanggungjawabkan nanti. Akan dipertanggungjawabkan. Dan di situ yang mau saya notice adalah masa mudanya dipergunakan untuk apa? Nah, jangan sampai mewajarkan hal yang tidak wajar tadi. Iya, kalau dipergunakan di masa muda, betulin knalpot motor, brong. Kemudian setelah itu pacaran syar'i katanya dia, ya, Toib. Kemudian setelah itu apa lagi, Mas Ade? Banyak deh mengagumi K-pop dan segala. Bahkan ada yang bilang, tapi kan Ustadz dengan mendengarkan lagu-lagu itu dan menyaksikan itu, kami termotivasi, timbul semangat untuk belajar, nilai semakin bagus. Ini yang salah. Saya sebenarnya sebelum menjawab kayaknya saya jawab siap gitu. Karena luar biasa sekali argumentasi mereka itu. Mereka itu karena belum melihat sesuatu atau belum meyakini dengan sebenar-benarnya hal-hal yang gaib, makanya dia berkata demikian. Karena yang hanya dipandang mata saja akhirnya. Rasulullah itu bersabda dalam suatu riwayat ya, apabila kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Benar. Karena betapa banyak Rasulullah itu disingkapkan hal-hal yang gaib. Bagaimana kejadian di hari akhir, bagaimana nanti ketika Nabi Isa alaihissalam turun, Imam Mahdi turun, kemudian setelah itu Allah turunkan azab kepada suatu kaum Nabi A, kaum Nabi B, sehingga menjadikan Rasulullah ada pribadi yang zuhud dan tidak memandang dunia itu melainkan tidak lebih mulia daripada seekor sayap nyamuk. Seperti itu. Dan fenomenanya sekarang, pemuda-pemuda zaman sekarang tidak mempelajari itu, tidak membuka literasi terkait tentang itu. Yang dibuka adalah terkait tentang hal-hal yang bisa memuaskan nafsu ia, padahal dia tidak tahu bahwasanya tidaklah berita itu ya akan pergi, tidak akan menjadi modal dia untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Allah, berat sekali ya ternyata menjadi seorang pemuda. Sebenarnya tidak berat, Ustaz ya. Akan tetapi jika pemuda-pemuda itu kembali ketika memang belajar, menempuh pendidikan, mempelajari literasi-literasi tertentu, tapi jangan sampai meninggalkan ilmu agama yang tadi itu. Mendalami, membuka kembali. Kalau tidak ada guru, cari guru supaya lebih paham lagi akhirnya dan tidak terjebak ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang dianggap wajar. Betul. Nah, Ustaz, kalau pertanyaan selanjutnya jadi gini.
Kalau melihat fenomena yang seperti ini, sebenarnya penyebabnya mungkin kita tadi gambarnya sudah dapat gitu. Tapi Iya, penyebab sebenarnya apa? Apakah kemalasan seorang pemuda-pemudi untuk mempelajari ilmu agamanya, atau kurang meyakini yang goib? Yang goib dalam artian yang sudah berlalu. Mungkin itu kan Firaun cerita dulu, Qarun cerita Iya, dulu, betul. sekarang nggak ada lah dia bilang kan. Nah, penyebabnya sebenarnya apa dari fenomena ini, Ustaz? Jadi ada dua hal. Pertama faktor internal, kedua faktor eksternal. Internal berarti dari diri Internal sendiri. dari diri sendiri. Oke. Ya, keimanan yang sudah kita Keimanan bahas kita tadi. bahas tadi. Yang eksternal ada faktor orang tua. Oke, akhirnya nyangkut ke orang tua. nih. Nyangkut ke orang tua. Karena selama anak itu belum dipersunting, misalnya perempuan, Perempuan, oke. ya belum dipersunting laki-laki Hmm, yang ajunabi. Kemudian kalau misalnya laki-laki kewajiban sampai hari tua, sampai hari tua, ya. benar. Tapi tetap berada dalam pengawasan orang tua. Orang tua, benar. Nah, apabila orang tua ini terkesan acuh kepada perkembangan dan pengontrolan kepada masa depan anak tersebut, Oke. atau bahkan tak jarang orang tua justru malah mewajarkan sesuatu yang tidak wajar, Benar. maka masuk lagi kepada riwayat Rasulullah SAW yang pernah kami sebutkan pada pertemuan yang Pertemuan lalu. yang lalu. Ya, idza ra'au dzalima falam ya'khudhu ala yadayhi, wa fi riwayatin idza ra'au al-munkara falam yughayyiruhu yushiku an ya'ummahumullahu biiqabin min indih. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi apabila melihat suatu kezaliman dan dia tidak mencegahnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, apabila melihat kemungkaran, bahkan itu kemungkaran terjadi kepada level terkecil. Artinya keluarga. Dia diam saja. Bersiap-siap, Allah akan timpakan adab secara menyeluruh kepada mereka. Kami ingatkan sekali lagi, berhati-hati. Ya, kezaliman sekecil apapun tetaplah kezaliman. Kezaliman sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Oke. Kita melihat laki-laki dengan perempuan saling menyukai satu sama lain, fitrah, wajar. Akan tetapi apabila laki-laki dengan perempuan kemudian setelah itu disalurkan melalui pacaran, ini yang tidak wajar. Inilah kezaliman. Oke. Baik. Kemudian kita melihat anak kita, ya, di luar sana bersama teman-temannya, kebanyakan tertawa, lupa sholat, atau bahkan setelah itu sampai bolos sekolah dan melakukan hal-hal membangkang kepada orang tua. Benar. Itu karena terkadang kita tidak curhat kepada dia sesuatu yang sekiranya kita butuh waktu bersama dia. Cuma kita selama ini nggak pernah ada. Oke. Gitu loh. Jadi peran orang tua ini termasuk cukup besar juga akhirnya. Betul sekali. Kepada tumbuh kembang anak, kepada bagaimana anak tadi itu menggunakan logikanya, menggunakan nalarnya, hati nuraninya, dan memanfaatkan ruang yang Allah beri, tapi dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik tentunya. Betul. Ini kita bisa ambil pelajaran dari bagaimana Luqman memberikan pelajaran begitu hikmah kepada anaknya. Luqman ini bukan golongan para nabi, tapi disejajarkan dengan para nabi, disejajarkan kepada orang-orang yang soleh. Karena betul bagaimana cara dia mentarbiyah anaknya. Jadi ada disebutkan, kalau tidak salah di surat Luqman ayat 16. Itu Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhrah." Wahai anakku, sesungguhnya jika terdapat suatu amalan atau suatu perbuatan seberat biji sawi. Subhanallah. Ini Luqman menasihatkan kepada anaknya, ya, yang engkau lihat di dalam batu. Au fis samawat, atau di langit. Au fil ardi, atau di bumi. Ya'ti bihallah, niscaya engkau akan melihat balasannya. Lihat bagaimana tarbiyah Luqman kepada anaknya. Di batu, di langit, di bumi, ya, sekecil biji sawi, niscaya engkau akan melihat balasannya. Subhanallah. Dan Allah Maha menepati janji. Betul sekali. Inna wa'adallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah pasti benar. Seperti itu. Jadi tak heran apabila kita melihat Luqman itu disejarkan dengan orang-orang salafus soleh. Kenapa? Karena bagaimana dia mengajarkan, pertama di ayat sebelumnya. Ya bunayya, la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang begitu besar. Di situ dibuat akar. Artinya adalah terkait tentang tauhid. Terkait dengan tauhid.
tauhid sudah beres, sekarang tinggal kita pendekatan melalui anaknya dengan mengajak dia diskusi. Oh, oke. Kemudian mengajak dia curhat, hari ini kegiatannya apa Le? Hari ini kegiatannya apa Nduk? Jangan baru pulang sekolah, kemudian tadi habis ngapain sama temannya? Udah ngomel-ngomel aja dia. Udah ngomel aja gitu loh. Anak ini masih berusaha mengeluarkan apa yang ada di isi otak kanannya ini. Gitu loh. Udah berada di usia pemuda. Ya kan? Mudah rentan emosi, nafsunya begitu tinggi, darah sampai bergejolak sampai di rumah. Kemudian tadi uangnya dibuat beli apa aja? Ya Allah, ya belum naruh tas. Okay. Sebenarnya anak itu kalau bisa ngomong, dia mak gitu, cuma takut durhaka. Ya kan begitu. Tidak diperbolehkan seperti itu kita. Iya kan, tidak boleh diperbolehkan seperti itu. Itulah sebenarnya orang tua ini harus banyak meluangkan waktunya. Iya betul, kewajiban orang tua adalah menafkahi. Iya benar, bahwasanya kewajiban orang tua adalah memenuhi segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Tapi ingat, nafkah bukan hanya terbatas sebagai materi. Nafkah bukan hanya terbatas sebagai fulus. Nafkah hati anakmu, apakah engkau sudah nafkahi? Benar. Beri dia. Kalau saya potong Ustaz ya, kan tadi artinya ketika ada kezaliman kita harus bertindak di situ. Betul. Anggaplah kita tidak mampu, misalnya merubah skalanya pemerintah yang besar, turun lagi mungkin skalanya provinsi ke skala kecil, kota, kelurahan segala macam. Anggaplah di keluarga nih Ustaz. Artinya ada kakak, ada adik, paman atau bahkan orang tua yang qadarullah mungkin masih terjebak dalam kemaksiatan atau keburukan-keburukan dan kebatilan itu. Kita sebagai anak kan kadang merasa, wah gimana caranya nasihatin kakak? Kalau adik sih boleh kita marah-marahin nih, kita ajar nih. Kalau kakak gimana caranya? Posisi kita juga adik. Paman kita dianggap anak. Lebih-lebih kepada orang tua gitu. Bagaimana cara kita untuk bisa mengingkarin atau merubah gitu? Atau mungkin kalau memberi nasihat ke orang tua ini kayaknya sebagian dari kita, saya atau mungkin umurnya di bawah saya bahkan wah kayaknya nggak pantas deh ini ngomong ke orang tua. Apa yang bisa kita lakukan untuk ketika kita dihadapkan sama Allah dengan kebatilan-kebatilan yang dikerjakan oleh keluarga kita tadi? Memang kalau misalnya nggak ada posisi atau kedudukan memang sulit. Benar. Maka cara yang paling efisien adalah mengamalkan hadis Rasulullah. Rasulullah dalam suatu riwayat mengatakan, innama bu'itsu liutimma salihul akhlak. Sesungguhnya aku diutus agar memperbaiki akhlak manusia. Oke. Artinya memang ketika Nabi hadir di tengah-tengah kaum kafir Quraisy, nggak ada kuasa. Benar. Maka bagaimana cara agar meyakinkan orang yang melihat kebenaran itu? Ya, maka dengan cara dicontohkan. Oke. Ya, dengan cara misalnya orang tua masih merokok, kita mempraktekkan olahraga di depannya. Kan? Bismillah, push up biar sehat. Nah, secara tidak langsung itu adalah yang saya pegang nih yang nggak sehat sih. Gitu. Ada sentuhan-sentuhan yang sekiranya action, tapi jangan lupa juga dengan omongan itu. Jadi jangan kita jangan langsung personal gitu. Iya, betul. Gitu. Seperti itu. Contoh. Dan kalau nggak salah, seandainya pun tidak mampu dengan itu, sebaik-baiknya senjata doa berarti Ustaz ya? Betul. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Maka kalau misalnya kita sudah dicukupkan dengan mencontohkan, namun kayaknya juga masih belum berhasil juga, maka serahkanlah segala sesuatu kepada Allah yang maha membolak-balikkan hati kita. Oleh karena itu di setiap sholat kita jangan pernah lupa untuk membaca ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agama. Masya Allah. Nah, masih seputar fenomena mewajarkan hal yang tidak wajar Ustaz. Kan sekarang eranya, bukan dari beberapa tahun yang lalu juga sudah internet, kemudian sosial media sudah begitu marak. Walaupun ada yang hidup dan mati, tapi kan yang sekarang ada TikTok, ada Instagram, kemudian Facebook masih ada juga YouTube gitu. Banyak dari anak-anak muda sekarang yang kalau kita bisa bilang membuat konten dan akhirnya mendapatkan sebutan seorang content creator. Membuat konten, menghibur, menghasilkan uang gitu. Namun tidak dapat dipungkiri dan kita tidak bisa
berbohong atau menutup-nutupin bahwa nyatanya dan faktanya masih banyak di luar sana teman-teman kita, sahabat kita yang membuat konten tapi isinya isi-isi yang tadi itu mewajarkan hal yang tidak wajar. Konten-konten prank yang ujung-ujungnya menimbulkan kebohongan, ujung-ujungnya menimbulkan gosip dan fitnah, menimbulkan gibah di mana-mana. Kemudian konten-konten yang menampilkan ini mohon maaf lekukan tubuh, anggota tubuh dan segala macamnya. Kemudian konten-konten yang ada kata-kata yang kasar keluar dan segala macamnya. Belum lagi yang menyaksikan. Yang menyaksikan kadang tertawa, senang dan segala macam, akhirnya keluar lagi nih dari lisan Ustadz. Ngapain nonton kayak gitu kan gitu. Loh ini kan menghibur. Dia kan menghibur kita. Dia dapat pahala karena dari kita yang senang menaksikannya. Nah itu sering dengar itu. Ini yang perlu kita saring ketika mungkin kita juga saat ini, seperti saat ini kita sedang membuat konten. Artinya kami dan kita teman-teman Sabisala Media tidak lain dan tidak bukan satu-satunya yang diharapkan dari membuat konten ini adalah ridha Allah. Kalau mau mencari AdSense-nya kayaknya belum nyampe. Followers, view-nya juga masih kurang banget. Tapi kenapa teman-teman bersemangat membuat konten ini? Mumpung masih muda, Allah kasih banyak kelebihan, mikrofonnya oke, kameranya oke, komputer laptopnya oke. Ya udah, kita gunakan aja deh untuk ngerjain dakwah. Nah, tapi terkait dengan yang tadi, mewajarkan yang tidak wajar, artinya saya terhibur kok, kontennya bagus kok, ini kan cuma untuk acting saja, bukan beneran. Kan dia yang pria memakai baju wanita, berjoget-joget untuk menghibur, kita tertawa, kita senang, pasti dia dapat pahala. Apa yang harus kita lakukan dalam memfilter hal ini, baik untuk diri sendiri sebagai seorang mungkin konten kreator atau sebagai penikmat tadi sosial media gitu. Belum lagi kan yang namanya konten kreator tidak bisa tidak bisa jauh dari yang dikejar ya pasti followers, yang dikejar pasti like. Karena nanti kalau makin banyak follower dan likes, engagementnya bagus, endorse masuk banyak, AdSense juga banyak maksudnya. Nah, menghadapi fenomena seperti ini apa sih sebenarnya harus kita lakukan saat sebagai seorang pemuda juga, sebagai seorang konten kreator dan penikmat dari konten itu tersendiri juga. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oke. Maka pastikanlah. Kemudian setelah itu cross check lah dengan siapa Anda berteman. Mulai dari situ. Memperhatikan dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita menjadikan teman kita majelis duduk. Kemudian kelak di yaumil qiyamah kita akan dipertemukan dengan orang yang kita cintai. Ya. Kalau misalnya kita mengidolakan sesuatu, TikTok misalnya, kemudian di situ mempertontonkan hal yang tidak benar dan kita menyukai itu, itulah indikasi kita akan dipertemukan olehnya. Kalau misalnya pertemukannya di surganya Allah, maafi muskilah, gak ada masalah. Masalahnya adalah sebaliknya, dipertemukan di nerakanya Allah. Waliyadzubillah. Maka saudara-saudaraku, ya, kemudian setelah itu saudara beriman, kemudian saudara sesama muslim, ingatlah setiap apa yang kita akan kerjakan, ya, setiap apa yang kita perbuat atau katakan, pastikan dulu kebenarannya. Jadi jangan asal nyablak aja nih. Jangan asal aja gitu, jangan asal posting. Itu nasihat untuk diri sendiri dulu. Ya. Kemudian nasihat diri sendiri yaitu dengan memperhatikan apa yang kita lihat di media sosial. Oke. Kita bisa mulai menfilter hal-hal yang sekiranya bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sekarang alhamdulillah betapa banyak channel-channel yang menyerukan kepada dakwah. Mereka berapi-api di atas kemaksiatan. Kenapa kita tidak berapi-api di atas kebenaran? Di atas kebenaran. Nah. Seperti itu. Kita memegang bara api di dalam ketaatan, mereka memegang bara api juga di atas kemaksiatan. Nah, oleh karena itu hendaknya kita sebagai seseorang muslim semangat kepada hal-hal kebaikan. Jangan kita menjulit saudara kita yang men-share kebaikan. Sekarang lucunya adalah banyak sekali saudara kita
ngapain sih ngupload video dakwah terus kayak sok suci aja. Bener. Gitu loh, ngapain sih nge-share ngaji, riak banget sih. Iya cengkok bagus. Iya terus mau gimana? Loh, kok malah negatif thinking kepada kebaikan. Hati-hati. Begitu nonton yang joget-joget, wah ini keren ini bisa trending ini nih. Iya, seperti itu. Nah, itu muskilahnya, masalahnya fenomena manusia di zaman sekarang. Melihat sesuatu yang batil wajar, melihat sesuatu kebaikan anti. Gitu loh, kayak menjauh, kayak hati ini kayak menolak, pandangan ini seperti terganggu gitu loh. Bahkan ketika dengar murotal saja aduh kayak gimana gitu. Allah Akbar. Ya Allah. Selama ini apa yang Anda isi di telinga Anda itu? Ya, hati-hati. Ya. Jadi kita sebagai muslim bukan hanya memfilter kepada apa yang kita lihat, juga memperhatikan apa yang kita posting. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrun fa'ilihi." Barang siapa yang mengarahkan seseorang kepada kebaikan, niscaya dia akan memperoleh pahala yang sama seperti orang yang mengerjakan. Jadi kita menge-share kebaikan, ya kan? Ada yang menonton ataupun menyaksikan, ya kita memperoleh pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan itu. Lebih-lebih jika mereka juga termotivasi dan mengerjakan yang baik pula dari apa yang kita kerjakan tadi. Iya, betul sekali. Dan ingat bahwasanya di dalam kehidupan kita ini bukan hanya amal jariah saja, tapi ada juga dosa jariah. Dosa jariah juga ada, Ustaz? Ada juga. Jadi jangan kita terperdaya. Orang ada loh hadis Rasulullah, in qata'an wa amalu illa min salas. Jika mati seorang hamba atau seorang manusia, maka terputuslah seluruh amal kecuali 3 hal. Ya kan, sedekah jariyah, al ilmu yuntafa'u bihi, wa waladun shalih yad'ulah. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga yaitu doa anak yang soleh. Iya, berarti ya amal jariyah aja. Hati-hati. Ya. Bukankah teriakan orang yang sekarang ada di neraka yang minta dikembalikan ke dunia disebabkan dosa-dosa yang mendarah daging dari bapaknya, dari ibunya, turun temurun, kemudian dia memfitnah sana sini, kemudian setelah itu menggunjing sana sini, itu loh, sehingga menghapus seluruh kebaikannya, dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Jadi jangan terjebak dengan benar Allah menjanjikan amal jariah, ilmu yang bermanfaat, tapi hati-hati juga dengan yang namanya dosa jariah tadi. Jangan merasa selamat, gitu loh. Dan ini saya dapat dari Syekh Dr. Sa'ad Al-Khoslan, ketika kita terlanjur memposting sesuatu yang sifatnya adalah dosa jariah. Syekh Sa'ad Dr. Al-Khoslan itu mengatakan, pertama yang harus dilakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dulu. Menyesali segala perbuatannya, bahwa itu adalah dosa, bahwa itu adalah kesalahan, bahwa itu adalah menzolimi diri sendiri. Kemudian setelah itu dia berusaha keras semaksimal mungkin untuk menghapus jejak-jejak yang ada di dunia maya. Kalau adalah bagian dari tadi untuk menjaga diri setelah. Betul, menjaga diri dari fitnah dunia, maupun fitnah akhirat. Itu loh. Karena kalau misalnya ketika masih banyak orang yang menikmati video itu, ya, kemudian setelah itu kita sudah meninggal dunia, maka kita terkena dosa itu, gitu loh. Karena kita membantu menyebarkannya mungkin, gitu loh. Benar. Kita share ulang dan sebagainya. Harus berhati-hati. Gitu loh. Bahkan ketika menjelaskan ini, Syekh Dr. Sa'ad Al-Khoslan itu wajahnya sampai berubah, gitu loh. Saking bahayanya dosa jariah itu yang tidak disadari banyak manusia. Nah, itu. Bagaimana ketika nanti ada sebagian saudara-saudara kita yang memposting entah di channel apapun, entah di platform apapun itu, mengatasnamakan kebaikan. Tapi ini kan baik yang kita share, tapi kemasannya nggak baik, Ustaz. Contohnya? Misalnya kita banyak nge-share tentang kebaikan dalam artian orang yang menyaksikannya merasa terkesima, akhirnya ingat kepada Allah. Tapi yang kita lihat, yang membawakan ataupun yang berperan di dalamnya mungkin menampakkan auratnya, menampakkan bagaimana bercampurnya pria dan wanita. Mungkin tidak dalam tanda kutip artinya tidak bersetubuh, tapi dalam artian di situ berkhalwat semuanya. Betul. Tapi yang di-share kebaikan, pastikan nanti kita akan mendapat kebaikan. Nah, bagaimana orang-orang yang seperti ini ataupun saudara-saudara kita yang seperti ini terjebak dalam kebaikan namun dalam kemasan yang tidak baik? Ya. Bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Hati-hati, syarat rezeki halal itu ya, bukan hanya halal saja, tapi toyib.
Thayyib baik. Selama ini kan kita masih terfokus dengan halal. Dengan halal saja. Thayyib ini maksudnya seperti apa nih? Nah, halal, nggak babi kok. Bener. Nggak ini kok. Nggak ini, nggak itu. Akan tetapi, kalau misalnya thayyib ini adalah sesuatu pintu-pintu yang mengarahkan kepada kebaikan dan mendatangkan keberkahan. Oke. Maka kalau misalnya hanya halal yang dipenuhi tapi thayyib, misalnya, saya mau menafkahi keluarga saya. Ya kan keluarga saya sudah lama nggak makan, saya maling aja lah. Halal apa yang dia perbuat karena dia adalah suami yang bertanggung jawab. Ingin menafkahi anak betul istri. Sekali. Tapi tidak thayyib caranya karena dia mengambil hak orang lain. Oke. Seperti itu. Ini terjebak dengan film Robin Hood ini ya. Nah iya, itu loh. Membagi-bagikan harta ya kan Robin Hood kan. Dengan beralaskan topeng, ini kebaikan. Beda dengan Utsman ya. Utsman atau Abu Bakar, Ustaz? Anda lupa yang ketika malam membagikan sembako segala macam tapi tidak ada warganya yang tahu. Antara Abu Bakar atau Utsman? Antara Abu Bakar dan Utsman kan. Tapi yang ini kayaknya terjebak dengan Robin Hood ya. Mencuri dari yang kaya kemudian membagikan kepada yang miskin. Betul. Artinya berarti rezeki yang benar halalnya ini tidak hanya halal dalam artian sifatnya bukan mencuri segala, tapi cara-caranya tadi harus thayyib. Thayyib, betul sekali. Bagaimana kita memperolehnya? Karena kan sudah kami sebutkan tadi hadis bahwasanya dari mana harta itu berasal dan dibelanjakan untuk apa harta tersebut. Itu yang tidak akan menyeret kaki seorang hamba dari yaumil qiyamah. Sebelum kita menjawab pertanyaan 5 ini. Allahu Akbar. Dan kelak di yaumil qiyamah itu, ya, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuada, hati nurani, ya, ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggota tubuh ini tidak ada yang luput nantinya. Betul sekali, tidak ada yang luput. Allah. Hati-hati. Yang di surat Al-Isra. Berarti mungkin buat teman-teman di luar sana ketika menjadi seorang konten kreator, memposting video atau apapun itu harus diperhatikan kembali. Artinya ketika memang ingin men-share sesuatu yang baik, kemaslah dengan kemasan yang baik pula. Betul. Jangan dikemas dengan kemasan yang tidak baik semata-mata hanya untuk mengejar followers. Hati-hati. Semata-mata mengejar likes, semata-mata supaya engagement bagus, kemudian endorse masuknya banyak. Terus beranggapan bahwa ini kan usahaku, rezeki yang Allah kasih dari usaha yang sudah aku kerjakan. Namun ternyata cara-caranya tidak thayyib. Nah itu. Dan ini nanti akan dipertanggungjawabkan lagi. Pertanggungjawabkan. Kana anhu mas'ula. Dan apakah yang seperti ini bisa dikatakan halal atau haram nantinya Ustaz? Ketika yang dikerjakan halal, tapi kemasan-kemasannya tidak thayyib. Masuk kepada syubhat. Masuk kepada syubhat. Iya, betul sekali. Karena Rasulullah SAW bersabda dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal baik. Wa innal harama bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya adalah perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan tidak diketahui banyak orang. Ya, faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus kepada perkara syubhat, maka dia terjerumus kepada yang haram. Ya. Faman ittaqa minasyubhati faqad istabara li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menyingkir dari perkara syubhat itu, maka sesungguhnya dia telah melindungi kehormatan diri dan kehormatan agamanya. Sekalipun dia mungkin tidak tahu ke depannya entah nanti akan menjadi halal atau haram. Iya, pun. Betul sekali. Jadi ketika dihadapkan dengan yang abu-abu, lebih baik kita menarik diri saja. Betul, karena ada dari 10 perkara seseorang itu berada pada perkara syubhat, maka pasti di antara 10 ini pasti ada yang haram, dan itu dosa. Dan kita tidak pernah ada yang tahu nih. Tidak ada yang tahu karena tidak semua manusia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahuinya. Seperti itu. Luar biasa, berarti memang harus hati-hati sekali dalam mungkin teman-teman yang saat ini trennya membuat konten, menjadi seorang konten kreator. Memang ingin men-share sebuah kebaikan, tapi perhatikan juga caranya, perhatikan kemasannya, jangan sampai di dalamnya mengandung syubhat yang nantinya ujung-ujungnya mengantarkan kita kepada keharaman juga. Kalau sudah dimakan haram, pasti ujung-ujungnya berpikirnya pun nanti akan yang haram-haram terus. Iya, pasti itu akan membelenggu. Jadi perkara yang syubhat, perkara yang goror, perkara sesuatu yang sifatnya adalah abu-abu, itu akan mengikat manusia kepada tablis-tablis syaitan dan akan dikecimpungkan kepada hal-hal demikian, akan terus didadangkan pada hal-hal demikian. Dan kita tidak sadar dengan. Dan kita tidak sadar, nggak apa-apalah kayaknya butuh ini. Sudah,
Nanti di next time lagi dihadapkan, kayak butuh juga ya. Jadi seakan-akan itu apa yang ada di hadapannya menjadi butuh. Padahal itu adalah tiupan syaitan. Ya. Butuh. Padahal hanya keinginan. Hanya keinginan semata. Nafsu yang diutamakan. Nafsu yang diutamakan. Allah. Nah, jadi dari semua fenomena yang terjadi Ustaz, melihat kenakalan-kenakalan yang diwajarkan, mungkin bahkan diwajarkannya dari dulu sekali sampai dengan hari ini. Ini bisa diatasin atau enggak sih sebenarnya Ustaz? Bisa, insya Allah. Al-Quran ini adalah solusi dari segala permasalahan. Oke. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah Al-Qur'an ini diturunkan melainkan sebagai syifa, penawar obat. Ya. Dan kemudian rahmat bagi orang beriman. Artinya adalah kita mesti mengembalikan segala perkara itu kepada Al-Qur'an. Kita mesti mengembalikan segala perkara itu kepada Al-Hadits. Karena kebenaran absolut ada pada Allah dan Rasulnya. Sedangkan manusia mahalil khata' wa nisyan, adalah tempatnya salah, ya, dan kemudian tempatnya lupa. Inilah hakikat manusia. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Ya, setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabin. Dan sebaik-baik anak cucu Adam adalah yang bersegera untuk bertaubat. Itu artinya adalah Rasulullah pun tidak menafikan bahwasanya manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Itu. Maka dari itu, karena kita menyadari bahwasanya kita ini bukan malaikat, maka kita hendaknya mengembalikan segala sesuatu kepada perkara-perkara yang kebenarannya itu absolut. Gitu loh. Maka kita buka literasi dalam Al-Qur'an. Bagaimana solusi ketika dihadapkan keguncangan hati misalnya. Ya. Kemudian setelah itu bagaimana di dalam kehidupan ini bermuamalah kepada saudara-saudara kita. Bagaimana bermuamalah kepada sesama pemuda. Ya. Maka dengan demikian insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dalam arti kata bukan sok-sok dewasa, enggak. Bukan. Akan tetapi dewasa dalam hal berpikir. Karena orang yang cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang mengingat kematian. Jadi jangan kalau misalnya kita berbicara tentang akhirat, kayaknya mau mati ya temanmu ini ya. Loh, jangan begitu gitu loh. Iya, karena kematian itu senantiasa mengajar Anda padahal Anda tidak menyadarinya gitu loh. Jangan sampai ternyata kain kafan kita ini sudah ditenun, ya, kita masih bergelimang kepada kemaksiatan kita. Hati-hati gitu loh. Senantiasa berhati-hati, senantiasa mawas diri. Karena orang, kalau nggak salah saya pernah dengar waktu itu, saya lupa di kajian mana, orang yang bertakwa itu seperti orang yang berjalan di antara pecahan kaca dan paku. Dia akan hati-hati dalam menempatkan kakinya supaya tidak terinjak dari pecahan kaca ataupun paku tadi. Berarti memang harus hati-hati sekali. Kami punya cerita yang spesial ya, terkait tentang hati-hati, mawas diri, ya kan? Jadi ada suatu cerita kami nukilkan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ini merupakan guru besar dari Syekh besar di ulama kibar di Saudi Arabia. Kemudian beliau mengatakan di dalam ceritanya itu beliau nukilkan dari cerita ulama salaf bahwasanya ketika itu dia melihat atau dia menghadirkan kepada murid-muridnya murid yang spesial. Jadi murid-muridnya ini merasa penasaran, kenapa sih kok si A ini dispesialkan terus? Kita ini mau tahu Syekh gitu. Kenapa sih kok si A ini dispesialkan terus? Oke, kami ceritakan. Jadi suatu ketika kami memerintahkan murid-murid saya untuk menyembelih seekor burung. Nah, kami bawakan itu burung itu ya kan, oleh syekhnya ini. Nih burung nih ya kan. Kemudian setelah itu syekhnya memberikan perintah, ini kalian sembelih, toyib, tapi dengan syarat. Dengan syarat tidak ada yang melihatmu. Toyib. Tidak ada yang melihatmu. Nah, kemudian setiap murid kembalilah ke rumahnya masing-masing atau ke tempatnya masing-masing. Keesokan hari dia kembali dengan membawa sesembelihan yang telah diperintahkan oleh syekh tersebut. Kemudian setelah itu syekh tersebut, mana fulan? Ini syekh. Mana fulan? Ini syekh. Kemudian si A ini ya, dia tidak memberikan dengan muka yang ketakutan. Setelah itu beliau mengatakan kepada syekhnya, ya syekh, saya belum menyembelih. Loh, kenapa? Gitu loh. Padahal sudah diperintah nih. Padahal sudah diperintah itu oleh gurunya. Kemudian si A ini mengatakan, engkau
memerintah kami untuk menyembelih seekor burung yang tidak ada yang melihatnya. Akan tetapi aku telah mencari seluruh tempat, aku tidak menemukan tempat yang Allah tidak melihatku. Allahu Akbar. Aku tidak melihat Allah tidak melihatku. Allah tidak mengawasiku. Kemudian setelah itu Syekh dengan sesekukan dia mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Beliau mengatakan sesungguhnya yang paling bertakwa, yang paling spesial di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Disebabkan itulah aku menspesialkan si A. Luar biasa sekali. Dia tidak menuruti perintah karena memang tidak ada tempat dan ruang untuk dia bersembunyi. Iya, betul. Yang lepas dari pengawasan Allah dan penglihatan Allah. Allah Akbar. Luar biasa sekali tauhid dari seorang pemuda ini. Berarti memang buat rekan-rekan kita, teman-teman kita di luar sana, kembali lagi berhati-hatilah. Betul. Pilih-pilihlah teman, bukan dalam artian pilih-pilih dalam tanda kutip, artinya kita memilih teman kita yang mengingatkan kita kepada akhirat. Betul. Mengingatkan kepada agama ini kembali. Berarti memang harus hati-hati teman-teman dalam membuat konten, dalam memberikan mungkin semangat dan motivasi pun juga harus hati-hati nanti ke depannya. Jangan sampai asal ucap. Asal ucap. Nah, Ustaz, mungkin kalau ngelihat waktu sih kayaknya udah semakin malam saja. Takutnya antum juga ada urusan ya. Tapi teman-teman masih ada satu sedikit pertanyaan lagi. Artinya ini sebagai pemicu semangat kita semua nanti, tidak hanya teman-teman yang menyaksikan, tapi mungkin secara pribadi saya sendiri gitu ya. Artinya dari sekian banyak peristiwa kejadian di dalam lingkup, kalau kita bahasakan kenakalan remaja tadi yang diwajarkan akhirnya, walaupun sebenarnya tidak wajar dan bahkan kalau bisa katakan tidak boleh diwajarkan sama sekali. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari sekian banyak peristiwa kenakalan remaja saat ini, Ustaz? Entah dari sosial medianya, entah dari lingkup pertemanan offline dalam artian saat nongkrong gitu, di rumah dan segala macamnya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa kenakalan remaja saat ini yang sangat-sangat diwajarkan sekali gitu, padahal ini tidak wajar gitu. Hikmahnya adalah ini adalah tugas kita bersama. Ini adalah PR kita bersama, bukan hanya seorang pemuda saja, akan tetapi orang tuanya juga. Orang tua juga. Hendaknya kita mengambil contoh dari pemuda, bagaimana semangatnya dia. Akan tetapi kita butuh figur orang tua, bagaimana kebijaksanaan dia mengatur semangat tersebut. Maka apabila orang tua dengan golongan muda berkolaborasi, kebijaksanaan dimiliki oleh orang tua, dan kemudian setelah itu kesemangat yang luar biasa dimiliki oleh pemuda. Apabila ini bersatu, maka kita sama-sama semangat di atas ketaatan. Maka sebenarnya kita butuh kolaborasi. Kita lihat bagaimana pemuda-pemuda kita saat ini sangat membutuhkan uluran tangan kita untuk mengenal syariat Allah. Maka kita dibutuhkan bagaimana para agnia-agnia untuk memfasilitasi para pemuda tadi agar bisa berinovasi dan kemudian berta'awun kepada saudara muslim kita. Maka kita tidak bisa menyalahkan pemuda secara mutlak, begitu juga kita tidak bisa menyalahkan yang tua secara mutlak. Karena Indonesia berdiri, founder kita adalah perpaduan antara golongan muda dengan golongan tua. Itu tandanya adalah omongan Bung Karno ini bukan hanya silat lidah saja, tidak. Akan tetapi ini fakta. Bung Karno request 1000 orang tua. Kenapa? Karena setiap keputusan dari orang tua itu pertimbangannya luar biasa. Kenapa Bung Karno merequest 10 pemuda? Karena pemuda itu adalah gercep. Nah, di situ butuh peran orang tua untuk entar dulu gitu. Kayaknya keputusan ini dipending dulu. Karena yang lebih prioritas ini, itulah pikiran orang tua. Kebijaksanaannya ini yang kita akan ambil. Nah, karena pemuda itu kalau misalnya tidak diarahkan semangatnya itu, maka dia akan sembrono. Jadi semangat dengan sembrono ini sesuatu yang kontradiksi. Benar. Semangat di atas ketaatan good, tapi semangat di atas kebatilan no. Itu. Hati-hati jadi sembrono malah. Seperti itu. Maka kalau misalnya ada pemuda yang disemangati, ayo berjihad, itu pemuda itu paling semangat itu. Paling semangat bahas bab jihad itu. Pas kalau bahas terkait tentang ekonomi kontemporer, itu hukum waris, itu pusing sudah kepalanya itu. Mulai nguap-nguap. Ya betul. Nah, hikmahnya adalah hendaknya kita menyadari bahwasanya setiap pemuda itu mendapatkan naungan di hari
naungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 naungan tersebut diantaranya adalah apa? Wasyabun baik nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang rajin beribadah dan pemuda yang taat yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pelajari hikmah dari podcast ini sewajar-wajarnya ini. Wajarlah sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Jadilah pemuda yang wajar, wajar dalam hal ketaatan kepada Allah. Benar. Fastabiqul khairat, dan bukan malah mewajarkan sesuatu di atas kebatilan. Oke. Demikian. Dan tadi kalau bisa kolaborasinya antara yang tua dengan yang muda, antara kebijaksanaan dengan semangat. Jangan sampai semangatnya pemuda yang gaspol tapi tidak tentu arah. Betul sekali. Dilewatkan dari kebijaksanaan yang lebih tua tadi. Masya Allah. Harus ada kolaborasi. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia tadi teman-teman semua. Semoga semangat kita yang hari ini mungkin sempat salah, semoga kita segera bertaubat. Allah terima taubat kita. Kita mengingkari, kita menyesali perbuatan-perbuatan salah, atau mungkin konten-konten kita yang salah. Kita bertobat kepada Allah, menyesalinya, bahwa kita yakin itu salah, dan kemudian kita berusaha untuk menghapusnya supaya tidak tertinggal dosa-dosa jariah nanti kelak. Nah, Ustaz ya. Baik, kalau gitu teman-teman, insya Allah kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga yang sedikit ini berkenan dan memberikan manfaat untuk kita semua. Yang pasti kembali lagi, salah datangnya dari kami, manusia yang masih lemah ini. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.